Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Ibu-ibu majelis amanah, apa kabar? Alhamdulillah. Sebentar, ini majelis ibu-ibu apa TPA? Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Amin. Kantongnya sehatnya? Sehat. Alhamdulillah. Ini sing coba-coba kae sing loro apane kok do selanjur-selanjur iki dengkule do loro apa piye? Alhamdulillah. Allah izinkan kita berjumpa lagi setelah sekian lama enggak berjumpa. Majelis amanah biasanya di mana pengajiannya, Bu? Nggak pusing muter-muter. Sekarang di sini ya, alhamdulillah. Sekarang memang masih musim, ya musim orang sakit, demam, sakitnya ke tulang-tulang, ya. Tapi itu yang sakit biasa sebenarnya, musiman aja, nggak usah. Pokoknya prinsipnya nggak usah periksa ke rumah sakit itu aja. Betul apa betul ini? Nek periksa langsung dibuntel dengan langsung sogok mati bukan karena covid, sogok gue yang marahin mati kebanyakan disogok. Wes lah, di rumah saja, istirahat yang cukup, makanan cukup, gitu saja, plus karo gembira bahagia, buang-buang cengenges mari, karena obatnya emang kudu bahagia, betul. Nah, ini guyu nanti muncul imunitas tubuh, hormon endorfinnya itu diproduksi ngelawan virus-virus. Mila kudu seneng. Tapi kalau sudah kena sakit, sedih terus, mengeluh terus, maka dia nggak jadi sehat lagi, gitu. Karena orang sakit itu Allah utus malaikat untuk mencabut 3 perkara. 1, kecerahan wajahnya. Orang sakit itu mesti malaikat teko kon jabut kecerahan wajahnya. Kemudian yang kedua, mencabut apa? Kekuatannya. Makanya wong loro ki lemah, ya ta? Lenggah we selonjor, ngelonjor, ya ta? Boyok disenderke, ya karena wong lorone seputaran kuwi lemah wis to nek kuwi wajar ya ta. Jadi karena itu akhirnya ya dicabut kalau kekuatannya, jadi lemas, tiduran, segala macam dicabut itu. Dan yang ketiga, dicabut dosanya. Jika sudah selesai sakitnya, ikhtiarnya sudah sempurna, Allah utus lagi malaikat memberikan cahaya kepada wajahnya, dikembalikan cahayanya. Yang kedua, dikembalikan apa? Kekuatannya. Yang ketiga, dosanya gimana? Dikembalikan tidak? Tanya. Enggak, tanya dulu. Malaikat ditanya oleh Allah. Ya malaikat, tanya. Aku bertanya kepadamu, apakah selama engkau menyaksikan, mendampingi itu hambaku yang sakit itu? Yang sakit itu didampingi malaikat. Makanya orang sakit itu nendungo ijabah pas sakit itu. Maka Allah tanya pada malaikat, kata Allah itu, coba selama ia sakit, apakah ia berkeluh kesah atau tidak? Laporan ke Allah, ya Allah, selama sakit si fulan-fulana ini gersulah wae, misah-misuh wae. Apa istilahnya cara Jawa ki ya? Bahasa kita apa? Nek mengeluh, berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu akan ngeluh kesah. Maka kata Allah, kalau gitu, kan tadi dosanya sudah diambil toh. Kalau gitu dosanya kembalikan lagi gara-gara berkeluh kesah. Tapi kalau pas sakit, ya Allah, dia ridha, ikhlas, dan dia tidak protes dengan takdirnya,
tetap semangat ibadah, tidak marah, dan menjaga lisannya tetap zikir, kata Allah, dosanya jangan dikembalikan, melainkan ganti dengan pahala. Bila nek sakit itu ya harus diikhlaskan, kita harus ridho supaya menggugurkan dosa. Nah, itu nek sakit misalnya mumet ya usah enggak, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya enggak usah. Dulu saya gitu Bu, makanya nggak mari-mari. Itu istri saya saksinya. Jadi saya karena nek mumet tuh sekarang ini, waktu praktek sudah beberapa tahun lalu itu, nek mumet berusaha untuk ojo nganti mencela mumet, berusaha guyu lah kan. Jadi langsung meskipun mumet itu berusaha gaya karena micet-micet. Ngapa ya Mas? Mumet. Ya menggugur. Malah nggak mari-mari gitu kan, udah gitu dosanya malah dibalik nol. Maka ketika sakit bergembiralah. Ada salah satu sunnah Nabi nek kita sedang sakit itu diantaranya adalah dengan air putih segelas bacakan Al-Fatihah. Kalau sakit virus apapun air putih, sunnah Rasul air putih lalu bacakan Al-Fatihah 3 kali baca. Setelah itu ditiupkan sedikit di gelas. Ya, tiup sedikit, tiupnya gitu, nah gitu. Ojo khoek ngono ya, tidak boleh. Tuh gitu, ini gitu nih. Ini niup dikit, gitu, terus diminum. Nah, itu resepnya. Makanya nih kadang-kadang orang sakit disembur karo Pak Kiai, ini Pak Kiai janjane wis ndonga itu terus disembur ke. Jane aja disembur ke, diombeke gitu. Nah, disembur ke mambu jigonge Pak Kiai ini mau mambu. Jadi jangan disembur tapi dikasih suruh minum. Kita sering lihat ada orang-orang nih kiai-kiai, ulama-ulama ceramah itu kadang-kadang banyak yang bawa air mineral gitu, dibuka itu kan. Itu karena ngambil doanya Pak Kiai tadi itu supaya air minum tadi itu kan bisa jadi obat, pulang bisa untuk jadi obat berkah doanya tadi loh. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sakit baca Al-Fatihah pada air putih. Setelah itu selesai sambil pegang setelah itu yang sakit dicekel. Kalau perut ya perut, kalau mumet kepala. Gitu ya. Nih bu loro hati ya atine cekel baca. Rabbi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Rabbi a'udzu bi'izzatillahi. Ya Allah, dengan zatmu bi'izzatillahi wa qudratihi, dan dengan kekuatanmu, takdirmu, kudrahmu, min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung dari setiap kejahatan yang tampak ataupun yang belum tampak, atau yang sama-sama, yang sudah tampak ataupun yang belum tampak. Nah, itu doanya sambil dipegang. Nah, ibu nek misalnya ngapunten ana sing niki pengin dadi wong sing meneng karena wonge cerigis ya cekel tutuke dhewe-dhewe terus baca doa itu tadi. Misalnya karena kebetulan nek ngobati lambe iki susah ya Pak Ustaz. Lah apa? Karena kebetulan dia ikut komunitas lambe turah misalnya gitu ya. Terus iki sok ngrasani loss control ini lho, karena sok ngrasani iki ra disengaja ngrasani. Baca bismillah. Allahumma antas salam. Ya Allah, selamatkan cangkemku ya Allah gitu misalnya. Tutup ini ya Allah, tolong ya Allah, sok mengendi-endi tolong ya Allah, aku minta tolong padamu. Baik ibu semua dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita berpuasa Ramadan. Insyaallah jatuh di bulan apa? Ramadan ya, puasanya Ramadan. Ya, kalau secara bulan Masehi jatuhnya di bulan April, insyaallah ya pas tanggal 1. Ternyata di Indonesia umpama, ini pengetahuan, ternyata di Indonesia terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat Muhammadiyah NU. Muhammadiyah memutuskan pas persis tanggal 1. NU misalnya tanggal 2 mulainya. Pertanyaan saya, ibu mulai tanggal yang mana? Muhammadiyah tanggal 1, NU tanggal 2. Yang tidak boleh itu ini, mumet aku mulai tanggal 1 atau tanggal loro. Nek misalnya mulai tanggal loro ternyata 1 nih guys dihitung Ramadan, dosa aku. Nek mulai tanggal 1 pada bulan Ramadan, sia-sia aku poso. Daripada mumet tak mulai sekolah 31 Maret lah. Nah, ini dalam Islam tidak boleh. Fikih dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berpuasa fisya
puasa di dalam keraguan. Ojo-ojo gek-gek daripada mendingan amane wae lah puasa ke tanggal 31. Nah, itu tidak boleh. Hukum puasa ini haram. Puasa berdiri di atas ragu. Ini puasa harus yakin. Nah ibu, ya Allah, tanggal 1 atau tanggal 2 lah, milih tanggal 2 lah. Nah, kan? Enggak, ternyata lebaran ada 2. Misalnya kan 30 April, satunya lagi misalnya 29 April. Ibu pilih yang mana? 29. Ya, pinter ya. Le awal mau carry, rampungnya dhisik. Ki cerdas ya nah. Ana sing ngono kuwi. Aku timbang mumet. Mulanya carry kok rampungnya dhisik iki kepiye. Nah, ini saya akan bicara ngobrol-ngobrol tentang persiapan kita puasa Ramadan besok. Ada adab-adabnya orang berpuasa Ramadan. Ibu harus paham adab-adabnya puasa. Dan ini salah satu bagian adab ini, sesuatu yang harus diisi dalam ibadah Ramadan kita, dalam menyambut Ramadan. Adab yang pertama apa itu? Sahur. Sahur itu termasuk bagian dari adab bernilai sunnah dalam ibadah puasa. Sahur. Tasahur kata Nabi. Sahurlah kalian, fa inna tasahur fi barakah. Karena sesungguhnya pada saat sahur itu terdapat barokahnya. Dulu sahabat Zaid bin Sabit dan yang lain bersahur bersama Nabi dan mereka sholat subuh bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahur. Ada adab-adabnya sahur. Yang pertama, adabnya sahur itu mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur. Sahur itu pertanyaan saya mulainya jam berapa? Menurut pendapat Imam Sayyid Sadiq dalam kitab Fiqh Sunnah beliau, maka sahur itu dihitungnya yang ada nilai berkahnya tuh, yang kata Nabi, sahurlah kamu karena pada waktu sahur banyak berkahnya. Berkahnya apa? Banyak kebaikannya. Mbuh kuwi digawe sehat, mbuh kuwi digawe dia nanti kuat seharian gitu ya. Ini sahur itu ada berkahnya itu, maka dihitungnya sejak pertengahan malam sampai subuh, fajar terbit, sampai terbit fajar itu pertengahan malam. Jam pinten? Jam 12. Jadi kalau sudah jam 12 itu masuk waktu berkah, boleh sahur antara itu. Tapi yang paling afdal, yang paling akhir, paling mendekati subuh. Kapan kira-kira? Nah, sahabat dulu yang bertanya, ya Zaid, ini bagaimana engkau bersama sahur bersama Rasul? Kami sahur bersama Rasul, lalu kami sholat subuh. Pertanyaannya sahabat, berapa jarak antara keduanya? Maksudnya jarak rampung sahur dengan sholat subuh. Karena waktunya sahur itu ya sampai azan subuh itu, nek dengar azan maka dia rampung. Nah, jaraknya itu kata para sahabat sejauh 50 ayat Al-Quran. Jadi caranya nggak ngitung waktu. Nek zaman dulu nggak ada jam, jadi pakai ayat, 50 ayat. Kira-kira kecepatannya begini. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu cara kecepatannya begitu. Nah, itu sebanyak 50 ayat. Ini jarak mandeknya. Nek cara bahasane dhewe namanya apa? Imsak. Nah, jadi kalau imsak kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit. Ini 50 ayat itu saya praktik nyoba baca 50 ayat. Oh, ternyata antara 10 sampai 15 menit. Nah, itu. Berarti situ mandek imsak. Masalah ngapa? Sebenarnya boleh nggak sahur tekan azan subuh? Boleh. Kita ada Allah terus mandek. Boleh. Neng mandeknya nek pas bar ngombe itu bagus. Nek mandeknya bar nyeplos lombok, kowe azan. Wah, yo sesiangan kuwi komoh-komoh. Kobong tutuke kuwi kepanasan. Ya azan enggak boleh ngombe. Nah, makanya itu
dikasih jeda jarak. Fungsinya supaya bisa selamat ketika sahur tadi, dia bisa husnul khotimah bahasanya ya, karena diakhiri dengan air putih kan gitu. Wis rampung masih sempat berdoa menunggu subuh. Nah, itu waktu mustajab sahur. Makanya dia masih sempat berdoa, itu bagusnya. Selain hikmahnya itu, kenapa sahur kok dikasih jeda jarak imsak supaya nek sholat subuh iku apa sing wis dimaem orang balik meneh. Karena nek maem terus sampai azan terus dia berhenti, ternyata sing dipangan misalnya gulai, terus lodeh, kan oke santen oke anu. Engko nek pas sujud subuh iso balik metu meneh. Meneh gelegean. Waduh, santannya seenak ya. Rasanya seenak. Nah, ini nggak boleh, jadi makruh dia, makanya dikasih jeda. Pertanyaan saya sekarang, ibu pas sahur bangun-bangun terus ngemplok ngunyah-ngunyah, tahu-tahu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, yang di mulut tadi itu dilepeh apa ditelan? Apa yang sudah masuk dalam mulut sudah jadi rezeki ibu, ya dilek. Ini ya resikonya sereten mau salah sopo tangine telat. Pertanyaan saya, oh berarti nek misalnya isi arek ngemplok gitu ya, arek ngemplok kok azan 12 ngemplok apa ora? Teruskan ngemplok apa enggak? Enggak boleh, karena masih di luar sudah terdengar azan. Baik, soal yang ketiga, kalau ibu ragu-ragu bangun-bangun tahu iki wis azan apa urung kok sepi, delok jame kok kaya wis subuh tapi kok sepi, wis apa urung ya? Makmul lah, ibu makan. Pas makan tahu-tahu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Qomat. Nih karena 12 kesuwen nih. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan? Kalau sudah dengar azan, ya wes mandeklah sahurnya. Seperti tadi, apa yang sudah di mulut di selesai. Jadi kalau ragu-ragu sahur, misalkan ragu-ragu wes azan apa urung ya, azan apa urung ya, ibu sahur saja. Ternyata itu meskipun sudah masuk subuh sebenarnya, sahur-sahur aja. Ternyata terdengar tadi itu qomat, ya sudah, itu rezeki ibu, nggak apa-apa. Jadi sahur pada waktu sudah azan itu boleh kalau memang ibu tidak tahu ternyata sudah masuk subuh. Dengan catatan tidak tahu loh, tidak tahu. Ya jangan kojo. Aku ora delok jam lah. Nek delok jam aku udah malah ngerti wis sebenarnya pas delok. Aja ngono kuwi jenenge celelehan. Enggak boleh lihat. Ayo sahur. Kata Nabi sahur walaupun dengan seteguk air, orang usah ganya. Aku insyaallah nggak sahur kuat Pak Ustadz, kuat. Aku nek sahur malah marai lemu, jadi aku ora usah sahur. Pamane sahur jam 2, jam 3, jam ora biasa maem sak mono kira biasa malah lara weteng, sakit perut. Malah mendingan nggak usah sahur. Ini dia tidak mau mengambil berkahnya, rugi. Kata Nabi, orang ketang seteguk itu sudah bagian dari mengambil berkahnya waktu sahur. Ingat, berkah itu bisa jadi Allah beri dia kesehatan, dicintai oleh Allah puasanya, ibadahnya, segala macam. Sahur. Ini yang pertama, sahur. Yang kedua, lawannya sahur apa? Menyegerakan berbuka. Ini sahur tidak disegerakan, diakhir-akhirkan. Tapi kalau berbuka baru disegerakan. Nabi SAW mengatakan seseorang berpuasa tetap dianggap baik dan tetap dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Tak hal ini loh hadis Nabi, hadis sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang kata Nabi SAW itu, orang itu tetap dalam kebaikan selagi ia mau menyegerakan berbuka. Tapi kalau berbukanya ditunda-tunda, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Puasanya dianggap tidak baik, orangnya pun dianggap tidak baik. Ngopo? Karena dia ngeyel. Sudah tahu pahalanya berbuka adalah, ada orang puasa kan dua kenikmatan, Allah berikan dua kenikmatan. Satu nikmatnya berbuka, yang kedua nikmatnya melihat wajah Allah. Dikon segera menatap wajah Allah, kok dia nggak suka, nggak segera
nyantai-nyantai berbuka, maka kata Nabi, ini puasanya dianggap tidak ada kebaikannya, baik orangnya ataupun puasanya. Maka harus segera menyegerakan. Ibu-ibu walaupun sudah menyiapkan hidangan berbuka untuk keluarga, tapi saya masak sayur yang berat, misalnya untuk makan beratnya nanti malam. Meskipun saya nyayur, selak-selaknya batal saya orang ketang ngombe seteguk, sudah dianggap membatalkan puasa. Berbuka itu adabnya menyegerakan. Sunnah Nabi kalau berbuka itu dengan segelas air putih dan kurma dalam jumlah ganjil. Ganjilnya yang disukai Nabi itu maksimal 7, 3, 5, 7. Walaupun ganjilnya bebas ganjilnya. Ya ibu rausah ganjilnya kok selawe gitu ya. Kelempokan ke kurma nanti entek selawe. Jadi dendam nih ibu ya. Jadi cukup ibu makan kurma itu atau tambah jaburan-jaburan lain, misalnya kayak snack ini apa isinya ya, kacang gitu, risoles, nggak apa-apa makan itu. Tapi bukan makan berat. Saya sering kalau buka bersama itu diundang isi pengajian-pengajian itu, saya stres. Kenapa? Yang disuguh itu langsung sego. Wis ngono sego niki sego cetakan siang wis atos mungkin dicetak dulu. Kok nanti keras ya. Oh tak cungkil, matus banget orang sir cungkil. Ya Allah masake lambungku ya Allah. Wis ngono. Apakah lawe mong ayam goreng wis atos banget. Iki le aduh lembut piye, masa tak siram teh ya Allah, aku serba salah. Nah itu enggak boleh, itu enggak sunnah. Sunnah Nabi jangan langsung makan berat. Motor saja butuh dipanaskan, mobil sebelum dipakai ya dipanaskan, badan metabolisme sebelum dipakai ya dipanaskan dhisik. Caranya pemanasannya makan yang kecil-kecil dulu baru makan besar. Ini berbuka puasa. Paham Bu? Paham ya? Kemudian ketika berbuka disunahkan berdoa. Ini adabnya berbuka. Caranya bagaimana Bu? Nek doanya orang berbuka. Sebelum berbuka baca apa? Sebelum berbuka bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ibu minum seteguk, 2 teguk atau 3 teguk. Selesai minum baru doa. 2 doanya. Yang pertama, zahaba dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajruhu insyaallah. Artinya zahaba dhama'u, telah hilang dahaga saya karena mau ngombe, telah hilang dahaga saya. Wa batalatil uruq, telah basah kerongkongan saya. Kan tadi sudah minum. Maka bacanya itu harus minum dulu baru baca doa itu. Ojo baca doa itu tapi belum minum. Kuwi jenenge ngapusi. Karena dia doa telah hilang dahaga saya. Ngombe urung kok telah hilang dia belum no. Sama selain boleh doa itu atau boleh doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar baru. Nah rampung itu tersebut doa. Setelah itu ibu doa terserah, karena saat itu saat mustajabnya doa, tambah doa-doa. Ya Allah, misalnya doa suamiku kilu ora bali-bali kaya Bang Thayyib, tolong ya Allah kembalikan suami saya. Doa itu sih. Ya Allah anakku kecelelean, nakal, beling, jadikan dia lembut hatinya menjadi penghafal Al-Qur'an. Doanya di situ. Nah itu doa ketika berbuka puasa. Terserah. Ya Allah saya punya utang gak lunas-lunas, ya Allah tolong hamba jadikan orang yang ngutangin uang itu meninggal ya Allah. Itu gak boleh. Kalau itu gak boleh. Masa doain tamu-tamu mustajab supaya ada yang meninggal. Ya doanya lapangkan rezekiku bisa ngelunasi utang. Ibu yang belum haji umrah minta di situ. Ya Allah, berangkatkan aku haji umrah. Jangan kau wafatkan hamba sebelum menatap Ka'bah ya Allah, sebelum bersimpuh di depan Ka'bah. Doa ketika Ramadan, pas sahur, pas buka, terus setiap hari. Itu berbuka. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, mengisi dengan doa selama sahur, berbuka, dan di tengah-tengah waktu dia berpuasa. Itu salah satu adabnya orang puasa. Apa? Memperbanyak doa di waktu sahur, di waktu berbuka, dan di waktu tengah-tengah ia sedang berpuasa. Itu mustajab doa. Yang keempat,
Adabnya orang puasa apa? Meninggalkan perkara-perkara yang merusak pahala puasa. Ini adab. Meninggalkan perkara yang merusak pahala puasa. Ulama sepakat pahalanya puasanya sah, puasanya itu sah, tapi tidak dapat pahala apa-apa. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa dia melakukan dusta baik ucapan atau perilakunya, maka Allah tidak membutuhkan perbuatan dia meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah nggak butuh dengan puasanya dia. Apa itu perkara-perkara yang merusak pahala puasa? Ada 5. 1. Namimah. Namimah itu artinya mengadu domba. Namimah. Yang kedua, ribah, gosip, bu tejo ini. Nah, itulah. Namimah, ngadu domba, ribah, gosip. Rasul dulu pernah mendatangi kelompok wanita, pas melewati sekelompok wanita ketika di Madinah. Maka wanita-wanita tadi langsung bilang gini, ya Rasulullah, kok bau bangkai ya? Padahal tidak ada bangkai, kok bau bangkai? Kata Nabi SAW, coba kalian colokkan jari kalian ke mulut kalian. Maka para wanita tadi langsung nyolok-nyoloknya sini ke mulut, dan muntah-muntah mereka, bu. Yang muntah apa? Ternyata mereka memuntahkan gumpalan-gumpalan daging dan darah. Padahal sebelumnya mereka nggak makan daging. Lalu kata Rasulullah, ayuhibbu ahadukum ayakula lama akhi maitan fakaritumu. Di antara kalian tuh ada yang berhibah, yang kata Rasulullah SAW itu ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka di antara kalian itu, salah seorang di antara kalian memakan mayat saudaranya yang sudah mati? Karena perbuatan hibah, gosip, ngerasani itu dosanya itu, perbuatan itu sama menjijikkannya dengan memakan mayat orang yang sudah mati. Jadi neng kampung gini iki misalnya ana wong mati, ibu ujuk-ujuk teko nggawa peso karo garpu, tusuk, diiris, dipangan daging. Jijik enggak? Nah, kata Nabi fakarih tumuh, menjijikkan sekali. Dan itulah perbuatan orang gosip, seperti itu menjijikkannya, dan dosanya seperti dosa makan mayat. Podo karo Sumanto zaman biyen itu mangani kanibal. Nah itu kayak gitu, nauzubillah. Nah itu perbuatan ribah, gosip. Jangan sampai kita gosip apalagi bulan puasa. Kalau ibu tiba-tiba ada ngajak gosip, yuk apa? Aku ada berita penting, apa? Ngerti tak? Yuk sih saiki. Saya kue ngerasani ya. Astagfirullah bu, buatan pareng. Ojo ngerasani. Itu wae bar buka. Saiki sik poso. Ojo wae ora bar buka, ora siang kodok gak oleh. Jadi gosip ngerasani kuwi berlaku every time. Selamanya enggak boleh. Ada poso siang ataupun malamnya sama. Tidak boleh. Haram hukumnya. Nanti ya, jadi jauhi sifat-sifat atau suka gosip. Ibu yang duwe konco, kok senani ngerasani gosip demi Allah. Jangan ibu akrab-akrab dengan dia. Nih teman kenalan boleh, tapi akrab jangan. Kenapa? Suatu saat ibu pasti akan dirasani juga. Pasti itu akan dihabisi, dikuliti. Bu kalau betul-betul itu kalau menjiwai sekali, pasti pernah terasa. Pernah terjadi. Nih konco akrab kata iki apik. Ya, kalau katanya apa kalau cerita gini, ternyata tega-teganya menikam dari belakang. Kita dicerita-cerita di mana-mana. Gosip. Namimah, ghibah. Yang ketiga fitnah. Kenapa dek? Apa Habib? Kenapa Habib? Oh kan? Duduk situ dek. Habib duduk situ. Apa sini sama Abah? Sini sama Abah. Ya ada duduk situ. Namanya Muhammad Habib Rizik 212. Ada 212. Muhammad Habib Rizik 212. Kok pakai nama Muhammad Habib Rizik? Karena dulu saya benci Habib Rizik itu awalnya, Bu. Benci FPI iki apa kasar, main bongkar-bongkar gitu ya. Dulu kan gitu. Kesana iki enak kemaksiatan langsung disikat habis gitu. Dulu saya karena nggak tahu ilmunya dan belum kenal, tapi sudah ikut membenci. Belum tahu tapi ikut membenci.
Nah, setelah nonton tayangan film di YouTube, acaranya wawancara dialog Jaya Suprana itu Bu, yang punya jamu jago Pak ya. Dia orang Kristen itu ya, mewawancarai Habib Rizik. Diwawancarai Habib Rizik. Disitulah saya langsung jatuh cinta dengan Habib Rizik dan menyesal. Begitu pula Jaya Suprana, orang Kristen ini, dia langsung jatuh cinta dengan Habib Rizik dan langsung dia menjadi donatur, pemberi sumbangan terbesar ke kegiatannya FPI. Padahal dia Kristen, Jaya Suprana. Nah, istilah dia, karena kita ini kadang-kadang urung kenal makanya benci, tak kenal maka tak sayang. Dulu saya naik ceramah-ceramah ngeleng-ngeleng FPI. Nah, untuk menebus kesalahan saya, anak saya kasih nama Muhammad Habib Rizik 212. Menebus kesalahan. Yang ketiga, fitnah. Fitnah ini isinya berita bohong. Ada orang ngerasani, orang leh, tapi itu fakta lo, ya memang hibaki ya fakta gue kok ya. Nek ngapusi dusta isinya, menyebar berita bohong itu namanya fitnah. Yang keempat, kazab, dusta. Ya, kazab, dusta. Yang kelima, anadzar bisyahwat. Kelima ya, namimah, ribah ki ngerasani, nyeritake tapi fakta, aibnya aib beneran aib, memang betul. Yang ketiga, fitnah. Fitnah itu mencampaikan berita bohong tentang seseorang, bohong. Yang keempat, kazab, dusta. Termasuk sumpah palsu nih, gini sini. Pak, gimana kau sering telat saiki? Aku curiga. Mesti kau selingkuh? Ora. Ngopo kok iso balik kantor kok saiki telat-telat terus? Alasane dinas apa segala macam kok kanca-kanca ora ono sing dinas kok dinas lembur. Ora Bu, demi Allah ora. Bapak rabi meneng ya? Ora, demi Allah ora. Puasa-puasa ngomong demi Allah ora, padahal dia ternyata selingkuh nikah lagi. Nah, puasanya itu enggak dapat pahalanya. Yang kelima, an-nazar bisyahwat. An-nazar bisyahwat, memandang dengan pandangan syahwat. Memandang dengan pandangan syahwat. Misalnya Mas Inten, Mas Rian, saya kuliah Mas, saya kuliah kampus, pergi ke kampus, poso-poso, konco kampus ono sing pakaiannya seksi. Ya kalau delok gitu Mas Rian langsung astagfirullah, nggak usah memastikan tenang kok orang kamu itu lah, nggak usah dipastikan, sekali astagfirullah, nggak usah memastikan, nggak usah. Kalau memastikan itu dosa. Jadi dosa yang pertama ya masih rezeki lah, ya. Tapi yang kedua dosa, nggak boleh. Saya jadi kelingan ya, maaf ini cuma cerita saja. Di selokan Mataram Seturan situ ya, ada selokan Babarsari situ. Tahun sekitar 2009 apa ya, sekitar 2009 itu saya naik motor sore-sore itu pas mau ngisi ceramah atau apa gitu waktu itu, naik motor saya situ kan daerah kampus ya, daerah UPN itu banyak kampus-kampus dan banyak mahasiswa. Ki ana cewek ngapunten, dua cewek itu jalan dengan pakaian yang tidak sopan, buka aurat, pateng kecotot gitulah, nauzubillah. Jalan dia. Dan jalannya itu ketoknya kemayu Bu. Kemayu ki kaya ngeceng lho, kaya goleki cowok ganteng, mbokan-mbokan ana cowok ganteng gitulah, kaya arek memikat gitulah. Ya, kaya ngecengi cowok gitu. Cowok ganteng mesti digoleki mesti. Bila lah kok saya yang lewat gitu kan. Nah, saya nggak bilang saya ganteng loh ya, saya lewat. Saya ini kesalahannya apa waktu itu? Kesalahan saya adalah ini hati saya itu waktu itu masih berpenyakit. Tapi delok kaya ngono kuwi saya langsung mencaci maki. Tapi hati saya bilang gini, nauzubillah min dzalik ya Allah, amit-amit ya Allah. Wong wedok kok yang buka-buka aurat ngono kuwi amit-amit ya Allah, astagfirullah. Dosong. Nah, jadi hatinya itu cuman mencela, mencaci maki, ini nggak boleh. Harusnya kita ini mencintai umat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya doa. Kata Buya Yahya mengatakan tingkat kebersihan hati seseorang, kata Buya Yahya, tingkat kebersihan hati seorang itu, tingkat paling tingginya kebersihan hati adalah ketika dia melihat orang ahli maksiat, maka dia langsung mencintai dia sebagaimana Rasul mencintai ahli maksiat dan berdoa agar dia selamat. Yang kedua, puncak kebersihan hati seorang itu adalah ketika dia sibuk mencintai, tidak sibuk untuk mencari cinta, tapi sibuk mencintai. Nggak peduli, sebenarnya sibuk mencintai. Melihat begitu, kalau dia sampai bisa meneteskan air mata, nangis, ya Allah, dia adalah umat Rasulmu, yang dikhawatirkan oleh Rasulmu, yang dicintai Rasulmu, yang ditunggu di telaga Al-Kausar. Masa dia belum dapat hidayah? Ya Allah, andaikan ada Nabi, pasti Nabi menangis melihat umatnya belum kenal syariat. Ya Allah, beri dia petunjuk hidayah, ya Allah, dapat hidayah. Nah, doanya begitu. Orang malah ngenyek amit-amit sewu jalan balik aja kaget misalnya, atau kepiye, ya Allah jangan nanti anak keturunanku kayak ngene, enggak usah. Nah, saya lewat papasan, habis saya mencela mencaci maki itu dalam hati, terus papasan baru melewati dua cewek ini sekitar paling 5 meteran itu, tahu terdengar ciu, saya delok kecemplung selokan loh ternyata cewek tadi. Mungkin karena tadi delok kayak aku ini kecemplung dan itu air selokan masih sedikit airnya, Bu. Dalam untuk kemarau, tapi belum kemarau banget, airnya sedikit, lembutnya kan banyak lembutnya, Bu. Kecemplung, walah saya mau naik ayu malah jadi kayak gendruwo, semuanya itu lumpur semuanya lumpur. Saya waktu itu masih hatinya busuk, jadi delok ngono kuwi motor rasakno kuwi azab ngono kuwi, kapok kuwi buka aurat. Itu dulu hati yang kotor. Allah langsung ngasih saya pelajarannya apa? Pas melihat dia kayak gitu, kan koncone ning dhuwur enggak jatuh, yang jatuh cuma satu. Koncone iki malah guyu cekikikan. Dan ada anak-anak laki-laki lewat ngelihat kayak gitu, dia langsung berhenti. Padahal laki-laki itu secara pakaian iki kalau ya cah mungkin enggak sholat begitu. Boleh lanjut atau ngelempreh, suek-suek. Di situ berhenti. Lalu apa yang dilakukan? Langsung dia tolong mbak-mbak yang jatuh tadi itu. Kan nggak ada tangganya toh, karena kepreser nggak ada tangganya, jadi susah naiknya, ditolong sama dia, ditarik, setelah sampai atas dikepret aja tangannya tuh, Bu, dilap-lap ini, dah langsung pergi, nggak nunggu ucapan terima kasih, itu langsung dia pergi jalan lagi. Dalam hati saya, astagfirullahaladzim, ya Allah, uang iki nggak ngerti agama apa orang, tidak suka pakai ini sih kayak uang sing kurang agama, tapi dia malah wis ngamalkin malah nolong, masya Allah. Coba mau aku sing nolong, ya Allah. Loh, kan aku pakai gamis, Bu, saya pakai gamis, ini saya yang nolong, mungkin dia malah dapat hidayah. Oh, malah sing nolong aku wong sing gamisan. Islam ki kalau ngopo kan ini penasaran, siapa tahu dia dapat hidayah gitu loh. Nah, itu kesalahannya. Nah, jadi adab yang berapa tadi? 4 ya. Jangan melakukan perbuatan yang merusak ibadah puasa, yaitu 5 tadi itu: namimah, ghibah, fitnah, dusta, dan an-nazar bisyahwat, memandang dengan pandangan syahwat. Baik, sampai di sini ada yang bertanya, saya persilakan, Bu. Sudah jam 5 lewat. Sebelum saya tutup, monggo, Bu, yang mau tanya, mengerti? Monggo. Pakai mic, monggo. sebelumnya tadi adab baru berapa poin? 1 tadi apa? Sahur. Yang kedua berbuka. Yang ketiga berdoa, mengisi dengan doa. Yang keempat meninggalkan. Nah, nanti saya sambung lagi setelah tanya jawab, nanti ada sambungannya lagi. Maka silakan, ada yang bertanya, Ibu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya baru mikir-mikir Ustadz yang mau saya tanyakan itu, tapi
langsung yang saya mau tanyakan itu sebetulnya tapi ya mungkin insya Allah nanti pertanyaan saya itu mewakili pada jamaah semua. Yang mau saya tanyakan gini Ustaz, itu waktu itu yang saya alami sendiri. Yang dulu itu pernah pas puasa itu ada tamu, tapi tamunya itu mungkin ya soalnya orang itu nggak berpuasa, hampir waktunya berbuka. Saya itu sebetulnya ya enak nggak enak, saya langsung nolak tamu yang mau datang itu. Maaf Ibu, mau apa ya? Ya cuma mau sebentar aja Bu. Maaf ya, ini sudah waktunya mau buka puasa ya. Maaf, lain kali aja apa nanti. Itu berdosa nggak Ustaz? Itu yang saya alami sendiri itu, jadi mohon penjelasan, mungkin itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut Ibu itu tamu kira-kira siapa, dari mana, mau apa kira-kira? Towo enggak, dia itu sales atau apa? Kira-kira mau ngomong apa? Nggak tahu. Non Islam. Oh ya, bilang aja ke dia, mohon maaf, gitu ya nolaknya ya. Mohon maaf, nanti kesini lagi setelah saya terawih ya. Jadi tidak menyakiti tamu. Siapa tahu dia datang mau tanya-tanya Islam, mau dapat hidayah. Apa kebalikannya? Enaknya itu Ya, iya, betul. Iya. Berbuka, urung siap-siap. Buka, betul. Iya. Ya. Pertanyaan Ibu kan dosa atau tidak? Hak pemilik rumah itu untuk menolak tamu, menerima atau tidak itu hak. Memang hak kita pemilik rumah. Sohibul bait itu punya hak menolak tamu, itu hak. Artinya tidak dosa, boleh. Neng untuk jaga perasaan. Tadi saya bilang boleh. Mohon maaf sekarang saya tidak bisa menerima tamu karena lagi persiapan mau berbuka. Kecuali kalau kesini mau nanti setelah terawih. Itu siapa tahu nanti dia mau diskusi apa, pingin masuk Islam atau apa. Saya nggak tahu, gue juga nggak tahu maksudnya apa. Artinya supaya tidak menolak kekecewaan itu bisa disuruh nanti setelah terawih misalnya. Jam berapa Bu? Ya sekitar jam-jam 8:30 sudah selesai, bisa gitu. Nggak apa-apa. Akan nggih. Tapi itu nggak dosa, nolak itu nggak dosa. Karena itu hak setiap kita yang punya rumah. Baik Bu, saya tambah lagi 2 adab lagi. Adabnya berpuasa ada tambahan lagi 2. Yang ke berapa tadi? 4, 5. Apa itu? Mengisi dengan Al-Quran dan sedekah. 2 perhiasannya orang puasa. Saya ulangi, 2 perhiasannya orang puasa adalah Al-Quran dan sedekah. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Pembeda yang hak yang batil. Nah ini, karena ini bulan kelahirannya Al-Quran, maka tidak ada perayaan yang paling menyenangkan kecuali merayakan juga dengan Al-Quran.
Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Yang kedua, sedekah, karena Nabi SAW itu orangnya sangat dermawan, tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, sedekahnya Nabi itu kecepatan sedekahnya seperti kata para sahabat, angin yang berhembus. Bayangkan, Rasul itu diibaratkan kalau Rasul masuk bulan Ramadan, sedekahnya seperti angin yang berhembus, cepat. Nek biyen ki istilahnya nyah-nyoh setelah Ramadan atau masuk Ramadan itu nyah-nyohnya itu lebih dahsyat lagi. Ada orang minta apa kasih. Dermawannya luar biasa, itu bertambah maksudnya. Rasul itu sudah sangat dermawan, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, bertambah. Dan yang ke berapa sekarang? Terakhir, diisi dengan iktikaf 10 hari terakhir. Begitulah cara kita menyambut Ramadan dengan adabnya yaitu tadi, iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Iktikaf yang sempurna itu ya 10 kali 24 jam, 10 kali 24. Jadi setiap hari full day di masjid. Pak Ustadz gak bisa ya Pak Ustadz, nggih sampun sak bisanya. Tapi ibu coba deh sekali-kali ngerasa kayak di sini ada nggak yang ibu-ibu belum pernah umroh? Ada. Nah, coba ibu rasakan 10 hari di masjid Ramadan terakhir itu. Subhanallah Bu, rasanya kayak umroh. Rata-rata orang yang merasakan 24 jam kali 10 hari itu di masjid, nanti masalah pakaian, laundry segala macam itu laundrynya nanti dari panitia takmir sing ngurusi laundrynya, termasuk makanan nanti disiapkan takmir. Ibu ikuti program-program masjid yang ada acara itikafnya. Subhanallah Bu, kegiatan nanti ya ada ngaji, ada taklimnya, macam-macam. Ibu yang nggak bisa ngaji nanti ada kelompok bimbingan belajar baca Qur'annya, yang mau khataman, yang mau nambah hafalan silakan tambah hafalan. Pokoknya kegiatannya banyak yang bisa dilakukan. Rata-rata orang yang sepulang dari itikaf itu berat sekali, mesti nangis. Dan rata-rata orang yang sudah itikaf tahun depan pingin lagi itikaf lagi, pasti pingin lagi terus, kecanduan. Persis kayak orang umrah pasti kepingin balik lagi. Itikaf juga rasanya sama seperti itu. Maka dia akan merasakan tangis di akhir-akhirnya, sedih. Seperti para sahabat dulu menangis, Rasul pun menangis menjelang Ramadan pergi. Beda dengan orang sekarang. Terakhir beduk itu duduk gitu ya. Allahu Akbar, Ramadan terakhir. Orang-orang rata-rata malah alhamdulillah merdeka, yes. Malah seneng. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Idza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu. Wa khuliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan setan dibelenggu. Selama Ramadan setan dibelenggu. Setelah Ramadan berakhir, belenggunya dibuka. Kira-kira setan senang nggak? Senang, alhamdulillah, bebas, yes. Berarti ya, kalau orang kok masuk hari terakhir kok azan senang-senang, padahal karo setan. Karena setan juga bersenang-senang di hari terakhirnya. Sahabat sedih. Ibu rasakan itikaf. Pulang itikaf. Senang karena semahan opor, rendang, atau ampau. Jadi kesedihan sahabat itu mengalahkan kesenangannya mau bertemu Idul Fitri. Kesedihannya itu mengalahkan. Jadi sedih sekali kalau Ramadan hilang dari mereka, pergi meninggalkan. Kenapa? Karena di situ bertaburan pahala. Setiap amal soleh dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dan sekarang sebagai saya tutup ceramah ini, sebuah cerita Bu. Siapapun di antara kita yang punya hajat-hajat, yang mungkin hajatnya belum terkabul, Masya Allah Bu, kalau dia bisa itikaf 10 hari terakhir, bersungguh-sungguh dia itikaf, dia banyak berdoa di malam harinya. Itikaf itu salah satu bentuk kesungguhan, saking sungguh-sungguh pingin hajatnya dikabulkan Allah. Rata-rata orang yang itikaf 10 kali 24 jam itu
Rata-rata apa yang jadi hajat semuanya terkabul seizin Allah. Yang nggak punya anak, lama nggak punya anak, dimudahkan Allah. Dulu saya sama istri itu sempat agak lama nggak punya anak. Kami itikaf di Masjid Nurul Asri zaman di saat waktu itu belum ada model-model itikaf 2008. Alhamdulillah istri saya setelah itu nggak lama seizin Allah bisa hamil. Setelah Ramadan itu hamil. Setelah itu susah, mandeknya susah, hamil tiap tahun. Tiap tahun ini kerjaannya begitu, hamil, menyusui, melahirkan, hamil, menyusui, terus. Nah itu doa. Teman saya ada yang jomblo belum nikah dia itikaf. Wah saya ajak teman saya, bro, saya bilang bro ayo itikaf. Apa itikaf? Oh antum punya hajat, kamu punya hajat, minta sama Allah pas itikaf. Kalau nggak punya duit tak bayari gitu. Wah berangkatlah dia. Merasakan pertama kali dia itikaf. Bar sholat doanya panjang sekali. Doanya panjang. Lalu saya tanya gini, kalau yang doa banget ini doa apa? Kata dia, aku njaluk jodoh plus rumahnya gratis sekalian. Kan doanya njaluk jodoh plus rumah gratis. Alhamdulillah Bu. Nggak lama kemudian setelah itikaf saya sama istri saya mengenalkan dia dengan seorang akhwat, dita'arufkan, akhirnya nikah. Plus akhirnya dia dapat tempat tinggal gratis, rumah gratis. Kenapa? Karena tinggal di kantor saya kan bayar. Iya, tinggal di kantor saya gratis. Habis itu dia pulang ke Bangka ditinggal dengan mertua gratis. Sekarang ikut saya lagi di pondok, yuk gratis juga sama. Masya Allah, itu apa ya? Sebab doa udah bertahun-tahun sejak tahun 2012. Masya Allah, itu efek doanya itu bisa bertahun-tahun. Itulah Bu, kenapa itikaf itu luar biasa. Di situ tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun malaikat mencatat setiap urusan. Ayo, di apa? Tak catat. Dan ini akan jadi takdir kita di masa yang akan datang. Daripada 10 hari terakhir, ngapunten, 10 hari terakhir sibuk dodolan. Pertanyaan saya, batine piro? Dodolan, misalnya dodolan kue kering, kita dodolan batik, baju lebaran. 10 hari terakhir jualan itu batinnya piro? Paling oke biasanya ya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Pertanyaan saya, kue entek pirang dino nggih lebaran? Alah lebaran paling suwi sasasi biasanya 2 minggu ya wis entek. Bati sing tadi itu Bu, bati dodolan 10 hari habis dalam waktu 2 minggu, selesai, nggak ada cerita lagi. Tapi kalau itikaf, bayar anak, tuku anak, lama nggak punya anak, piye carane? Golek duit sak piro iso tuku anak, dibeli. Yang punya hajat, pengen haji, pengen umrah, minta waktu itu itikaf. Masya Allah, ini dampaknya jauh lebih mahal lagi. Kalau ibu mau itikaf, ada syaratnya apa? Saiki kerja dhisik, golek duit dhisik, supaya 10 harinya tadi itu pensiun. Jadi arah dodolan kue ya saiki dhisik, gencar-gencare saiki sampai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 lah, itu boleh, silakan. Ada dagang apa silakan. Masuk 10 hari terakhir Rasulullah masuk ke masjid, Rasul tidak kemana-mana kecuali pernah mengantarkan istrinya Sofiyah, mengantarkan pulang karena mengantarkan sesuatu ke Nabi, ngantar makanan atau apa, maka Rasul mengantarkan dia pulang cuma sampai depan pintu gerbang, nggak nyampe masuk. Cuma sampai gerbang, dipastikan istrinya sudah masuk, Rasul balik lagi ke masjid. Rasul nggak sempat masuk ke rumah dan memang tidak masuk. Rasul langsung balik lagi ke masjid. Begitu itikafnya Nabi 10 hari terakhir, nggak mau diganggu, khusus dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amalin bi khawatin, setiap amalan itu tergantung akhirnya, endingnya. Maka kan ibu-ibu semua dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa saya sampaikan di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi amal soleh kita, ibadah persiapan Ramadan nanti. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara, mohon atas segala salah dan khilaf. Oh, kita doa lagi. Ya baiklah, tak apa, kita berdoa sama-sama. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal 'afa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah, fa'fu 'anna ya Allah, fa'fu 'anna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.